Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Pemirsa, hasil gelaran pemilihan umum yang dilaksanakan tahun lalu berhasil melahirkan pemimpin daerah yang baru, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Menariknya, memang beliau baru menjadi pemimpin di daerah kelahirannya, namun bukan orang yang asing bagi masyarakat Padang Pariaman. Nama beliau tidak hanya terkenal di daerahnya, namun juga Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Lalu siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Haji John Kennedy Aziz, SHMH. Bagaimana track record beliau, karir beliau dan kiprahnya, seperti apa sih visi misi yang akan beliau laksanakan di Kabupaten Padang Pariaman? Kita akan kupas lebih jauh bersama saya Serly Zulkarnain dalam Bincang Pekan. Ya, baik pemirsa, sudah bersama-sama kita saksikan VT yang lewat barusan dan tentunya memang wajah sudah tidak asing lagi, wajah tampan yang menghiasi layar kaca seperti itu. Memang banyak ibu-ibu nih Pak bilang Pak Bupati Padang Pariaman kali ini karismatnya agak berbeda seperti itu. Dan memang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi. 10 tahun mengabdi untuk masyarakat, sekarang memilih tetap memberikan pengabdian untuk daerah kelahiran seperti itu. Apa kabar Pak John Kennedy? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Padang. Ya. TVRI Sumatera Barat. TVRI Sumatera Barat. Jadi jangkauannya Padang Pariaman ini 19 kabupaten kota. Siap. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Di tengah kepadatan aktivitas. TVRI penting. Ya, makanya saya harus mementingkan diri untuk datang ke sini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah. Dan memang sosok yang kami hadirkan ini sangat menginspirasi. Beliau memiliki perjalanan karir yang luar biasa dan juga tentunya pengalaman hidup yang tidak kalah hebatnya seperti itu. Kenapa pengalaman hidup? Karena memang beberapa talk show atau beberapa wawancara yang kita ikuti nih Pak, ini luar biasa juga nih yang dapat ilmu-ilmunya seperti itu. Nah, kita awali dengan ketertarikan Bapak di dunia politik dulu nih Pak. Siap. Nah, katanya nih dulu waktu masih muda dan remajanya belum ada nih kepikiran untuk dunia politik ya kan? Tapi kenapa tiba-tiba tertarik seperti itu? Terima kasih Mbak Serly. Ini berawalnya ketika saya dulu diberi kesempatan sebagai salah satu pembela Bang Akbar Tanjung di tahun 2002 ya, mungkin Mbak Serly belum lahir kali gitu. 2000 udah Pak. Udah ya. Jadi saya adalah salah satu tim hukum Bang Akbar ketika itu. Nah, ketika kita selesai sidang ya, kita selesai sidang di Pengadilan Jakarta Pusat, tetapi di Kemayoran waktu itu kita habis itu makan siang rame-rame ini. Rame-rame, dan pada waktu itu wakil sekjen Partai Golkar yang selalu mendampingi
Bang Akbar adalah Pak Bomer Pasaribu. Nah, jadi ketika kita sedang makan itu, Bang Akbar ya, di situ ada Pak Amir Samsudin, ada Pak Denny Kalimang, pokoknya seluruh pembela-pembela Bang Akbar. Waktu itu disampaikanlah oleh Bang Akbar, Bomer katanya, kita nih nggak tahu nih yang ngedampingi saya ini siapa ini katanya kan ya. Merahkah bajunya, kuningkah bajunya, birukah bajunya, atau siapa ini katanya kan ya, yang bela ini. Tahu-tahu kita sudah dibela aja ini teh. Nah, ditanyalah satu-satu kan, yang satu, wah ini sudah merah, ini sudah biru, ini John kau apa John? Bang aku profesional aja bang. Mer kasih jaket kuning gitu ya. Nah, sejak itulah saya dikasih dibuatkan KTA-nya Golkar, Partai Golkar. 2002-2003 sampai segitulah. Nah, waktu itu beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian ada seleksi buat anggota DPR tahun 2024-2029 ya. Nah, waktu itu ya dimasukin aja lah saya sebagai fungsionaris Partai Golkar dari Dapil Sumatera Barat 2 gitu kan. Ini jangka panjang programnya waktu itu ya. Ya saya ikut-ikutan aja. Optimis saya aja gitu ya, optimis aja. Ternyata Mbak Charlie gitu kan ya, politik ini nyandu. Kalau kita sudah turun sekali gitu ya, kita akan mau lagi gitu kan ya. Nah, jadi itulah latar belakang pertama kali saya ikut partai politik. Mulai mengenal politik. Sebelumnya saya profesional aja, karena saya latar belakang saya kan avokat. Ya pernah memang, wah udah kerjanya udah tengkurap telentang lah gitu kan ya. Sebagai profesional, sebagai pengusaha, ya inilah malang melintang lah gitu kan ya. Jadi kemudian saya ikutan aja, air mengalir sampai pemilu 2009-2014 dan ternyata saya nggak dimasukin waktu itu gitu kan ya. 2009 saat itu ya. 2009-2014 padahal saya sudah ikut sosialisasi juga ke lapangan, ke daerah. Tapi mungkin pada waktu itu entah kenapa, barangkali karena memang di partai politik itu susah ditebak Mbak Charlie. Maunya pimpinan kita itu susah ditebak. Kadang-kadang oh itu bukan orang saya, oh itu orang saya gitu kan dia. Ya namanya juga politik. Namanya juga politik. Ya seperti itulah dan saya mengalami itu. Nah kemudian di 2013 pada waktu itu saya lagi liburan sama keluarga, liburan ya tahun baru all new. Ke Barcelona gitu kan dia, ke Spanyol. Tiba-tiba salah satu senior Golkar, Bang Darul Siska telepon saya. Beliau telepon saya jam 3 pagi lah waktu setempat kan. Saya waktu itu ya karena bunyi telepon keangkat saya kan. Terus saya ya namanya orang bangun tidur lah ya, dibangunin. Gak kepikiran juga. Saya lihat Bang Darul telepon. Nah, terus saya jawab, Assalamualaikum Bang John. Di mana kok sakit? Enggak Bang, baru bangun Bang. Loh baru bangun apa? Jam 9 pagi nih sudah. Ya di Indonesia jam 9 pagi gitu kan ya. Bang saya lagi ada di Spanyol Bang, di Barcelona. Gimana? Oh ya John sorry katanya kan. John, ini kita lagi ngumpulin fungsionaris lagi nih barangkali tertarik untuk maju sebagai anggota DPR katanya kan. Saya bilangin aja, baik Bang, nanti saya kalau sudah nyampe di Jakarta, Abang orang pertama nanti yang akan saya telepon, saya bilang gitu. Ya itulah, kemudian saya ikut dan alhamdulillah ya pada waktu itu saya terpilih sebagai anggota DPR untuk periode pertama bagi saya, yaitu 2014-2019 ya. Kemudian ikut lagi 2019 2024 alhamdulillah terpilih lagi. 10 tahun pengabdian. Ya, alhamdulillah 10 tahun. Ya
Ya bagus lah gitu kan ya. Banyak ya Pak ya, kisahnya juga di 10 tahun itu. Siap. Tapi saat ditelepon itu dan Bapak ketika ditelepon dalam kondisi baru bangun itu langsung kepikiran nggak? Oh iya akan saya ambil atau balik lagi ke luka yang lama? Enggak, awalnya keluarga saya tidak setuju ya. Dan kebetulan pada 2013 itu karir saya sebagai advokat lagi bagus lah ya. Lagi bagus. Sehingga keluarga saya bilang, ayah buat apa lagi ya? Apalagi ya, ya kita kurang apa ya, alhamdulillah gitu kan dia. Banyak nikmat, banyak rahmat yang sudah Allah berikan kepada saya gitu kan dia. Terus anak saya udah kuliah di luar negeri apa gitu kan dia. Itu buat apa? Lebih-lebih anak saya yang kecil Aisyah yang dokter gitu kan dia. Ya, ayah mau jadi anggota DPR. Iya ya, kan waktu itu di zaman saya itu kan KPK kan lagi galak-galaknya. Tuh ya, lihat tuh, oh anggota DPR pada ditangkepin semua tuh katanya kan, dia bilang gitu. Gitu kan. Berarti keluarga iya, ya. Enggak lah katanya. Ya terus saya bilang ke anak-anak saya, ke istri, ke keluarga, saya bilang, kalau semua orang berpikir ke situ, saya bilang gitu, ya siapa yang menjadi anggota DPR yang baik gitu kan. Kan seharusnya juga ada anggota DPR, dari sekian banyak anggota DPR, katakanlah tanda kutip gitu kan ya, oknum ya yang kurang baik. Kalau gitu siapa yang baik gitu. Makanya ya masuklah kita yang baik-baik ini gitu kan ya. Ya akhirnya ya alhamdulillah diberikan pengertian seperti itu, keluarga kemudian menerima dan menyetujui. Ya silahkanlah ayah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Tapi di balik keresahan keluarga seperti itu dan Bapak berusaha meyakinkan, sebenarnya apa sih Pak yang dari isi hati yang terdalam, apa yang ingin dilakukan untuk negara ini dengan pada waktu itu idealisnya Mbak Charlie ya. Walaupun saya waktu itu sudah 30 tahun merantau gitu kan ya, ya, saya 34 tahun ya, saya merantau tahun 80 gitu mulainya. Ya saya pulang ke kampung itu kan hanya ya kalau saya kangen sama orang tua gitu kan, ya ziarah ke makam abah ama gitu kan. Kok kampung ini kok nggak berubah-berubah gitu kan ya, seperti itu. Idealisnya kan seperti itulah gitu kan ya. Dan sekarang saya masuk ke dalam partai politik. Kenapa nggak saya coba untuk ya berbuatlah untuk Sumatera Barat atau untuk Republik ini gitu kan ya. Karena menurut hemat saya mampu gitu kan ya. Saya punya kesempatan, saya punya talenta untuk itu ya seharusnya saya bisa gitu kan ya. Nah dari situlah saya kepikiran untuk ini. Bukan bermaksud untuk mengejar kedudukan, mengejar pangkat, apalagi mengejar duit. Wah duitnya lebih enak di advokat Mbak, gitu kan jelas ya Pak ya. Ya kita kwitansinya enak-enak kita tanda tangani gitu kan ya. Kalau di DPR ya jauh lebih enak advokat lah kalau dari sisi materi gitu kan ya. Makanya saya cobalah untuk berbuat sesuatu lah untuk kampung ya, karena saya asli dari Padang Pariaman, saya orang kampung, saya orang Sungai Geringging Mbak, jadi masa kecil saya di sana. Gitu. Umur berapa sih Bapak merantau Pak? Katanya pas pendidikan ya sudah mulai merantau. Ya saya merantau tamat SMA Mbak. Saya SD saya di daerah dusun, namanya daerah daerah Batu Gadang, Sungai Geringging itu Pak. Saya merasakan kehidupan kampung, tidur di surau, main silek malam gitu kan ya. Terus pagi-pagi karena di kampung saya itu tidak air tidak ada Mbak. Ya, jadi Sungai Geringging itu. Jadi kalau air itu dikumpulin kalau buat sehari-hari rumah tangga itu dari air hujan. Ya, hujan. Jadi kami laki-laki anak-anak itu pagi-pagi itu habis subuh ke sungai mandi gitu kan ya, mandi itu pulang sekolah kalau di kampung itu namanya mangimpau, tahu nggak? Tahu nggak Charlie? Mangimpau Jawi gitu kan? Mengembala sapi, Jawi, bukan? Mengembala sapi. Mengembala. Ya. Saya
kalau musim duren jadi kubuang gitu Mbak, tahu kubuang Mbak, jadi malam-malam keluar cari duren gitu kan. Wah itu masa kecil saya Mbak, luar biasa enak saya itu. Seorang John Kennedy Aziz yang dipandang orang gitu kan hidupnya enak, udah punya harta yang berlimpah kemana-mana, ternyata melewati masa-masa seperti itu. Mbak, saya merasakan sekolah pakai sendal jepit ya. Torompa upiah kalau bahasa Pariamannya Mbak gitu loh kan, dia pulang sekolah ngembala sapi gitu kan. Ya SMP saya lewatkan juga demikian gitu kan ya. Tetapi ya alhamdulillahnya saya bersyukur dan terima kasih sama abah emak saya gitu kan. Walaupun dia orang kampung gitu loh ya, nggak tamat SD, tapi pemikirannya sangat, anak-anaknya harus sekolah gitu kan ya, anak-anak harus sekolah. Ya alhamdulillah saya berdua bersaudara yang laki, sarjana kita gitu kan ya. Jadi ya kita, ini kan impian dia gitu loh Pak, impian beliau. Kami ya orang yang berguna lah buat masyarakat gitu loh. Ini memang sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga dari dulu, kenapa ya orang-orang gitu atau masyarakat yang berada jauh mungkin di pendidikan yang mungkin tidak sempurna seperti di kota, di pusat kota, itu justru memiliki pemikiran yang luar biasa gitu. Sebenarnya apa yang membentuk, kalau dilihat dari garis keturunan, nggak ada nih background politik di keluarganya. Pak John Kennedy kan juga seperti itu kan ya? Iya betul. Tidak ada background politik di situ. Tidak ada. Orang, ayah saya, abah saya itu seorang ya saudagar kecil-kecilan ya, penjual kopra, karena kami di Pariaman itu kan di bawah pohon kelapa kan ya. Jadi ada kelapa, kopra, itulah dasar kehidupan kami gitu kan ya. Ya bagi saya air mengalir aja gitu kan ya. Tapi memang didikan orang tua saya itu sangat keras. Ya alhamdulillah pusaka yang diturunkannya itu adalah bisa kita mengaji gitu kan ya. Kita bisa sholat itu kan luar biasa. Dasarnya semua ya, banyak dasar agama seperti itu. Iya, dengan dasar itu dan harus sekolah. Ya, abah saya itu kalau ya didikan orang kampung ya, kalau subuh itu nggak bangun ya pakai gayung tuh, bangun pakai air gitu. Itu dari usia berapa tuh Pak? Ya nakal-nakalnya kita lah kan ya, jangan umur 7 sampai umur berapa gitu kan ya, alhamdulillah. Dan ini sangat-sangat bermanfaat buat kami gitu kan ya, landasan itu. Dan saya untuk pindah ke Bandung pada waktu itu, saya memilih sekolah yang sedikit kontra dengan pemikirannya secara umum. Kenapa gitu kan ya? Saya masuk Fakultas Hukum. Saya masuk kuliah di Universitas Katolik Parahyangan namanya kan ya. Wah ini Katolik gitu kan ya, sedangkan dia seorang pemuka masyarakat, seorang haji gitu kan ya. Wah itu. Nah kenapa saya masuk ke Unpar, ke Universitas Katolik Parahyangan itu? Pada zaman saya dulu, di zaman tahun 80 itu ya. Universitas Katolik Parahyangan itu adalah boleh dikatakan mungkin top 5-nya fakultas hukum di Indonesia. Karena di situ ada Profesor R. Subekti namanya. Jadi saya nggak tes di sekolah-sekolah negeri atau di perguruan tinggi negeri yang lain. Saya langsung istilahnya padang tembak langsung ke Unpar gitu lah ya. Nah jadi ya alhamdulillah didikan dari Unpar itu luar biasa ya, karena di Unpar itu memang alumni-alumninya kebanyakan jadi avokat. Ya seperti Pak Ose Kaligis, Pak Denny Kailimang, Pak Rudi Lonto, itu pengacara yang terkenal sekarang, Pak Hotman Paris itu satu alumni sama saya di Parahyangan itu. Iya, berarti dan menghasilkan juga Bapak John Kennedy Aziz seperti itu ya, alumni. Pelan-pelan gini-gini Mbak, ya begini-begini, ya alhamdulillah. Itu Mas Tommy Soeharto, pengurangan hukum beliau dari 15 tahun menjadi 10 tahun, tangan saya, ini loh, gitu, perjuangan ini. Iya, ya, peninjauan kembalinya saya yang pegang. Baik, nah kala itu Pak, dukungan orang tua seperti apa? Orang tua saya sangat mendukung Pak. Seperti
seperti yang saya katakan tadi, aba sama buat sekolah itu nomor 1. Iya, tentu ya, biayanya istilah cukup besar ya. Kalau bahasa kami di Pariaman, kalau ndak kayu janjang di kapiang gitu lah ya. Jadi beliau sangat ngebela-belain buat anak-anaknya sekolah gitu kan ya. Tapi di sisi lain penghargaan perbuatan aba ama seperti itu kita juga hargai. Dalam arti kata kita juga harus kerja keras gitu kan ya. Dia seorang pengusaha, tentu ada fluktuasi hidupnya. Saya sempat nyeterin bus Jakarta Padang, Jakarta Bandung, Bandung Jakarta, Bandung Semarang, Bandung Purwokerto. Wah, zaman-zaman kuliah itu juga dulu ya, tambahan gitu ya. Ya, buat cari hidup lah. Cari hidup seperti itu ya. Tapi memang untuk hasil dari tempaan yang Bapak lewati itu sempat menjadi supir bus, itu berapa lama Pak? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Ya. Masya Allah, 3 tahun dengan mungkin waktu itu lagi pahit-pahitnya ya Pak ya? Begitulah seperti itu ya. Tapi itu bagus, didikannya bagus. Saya ngambil positifnya apa? Itu kan dunia keras Mbak. Iya. Dunia keras, supir bus itu adalah dunia keras. Kita dari terminal ke terminal. Usia berapa saat itu Pak? Ya sekitar 20-23 ya. Itu dunia keras ya. Ya kehidupan terminal juga. Mbak tahu. Kalau nggak dibunuh membunuh kan gitu kan ya. Kalau kita di bawah ya kita dimakan kan gitu loh ya. Jadi dan ini yang membuat kita mental kita terbentuk gitu kan dia ngambil positifnya di situ. Sejauh kita benar kita hantam gitu kan dia, kita jalan gitu kan dia. Jadi nggak mbalelo lah gitu kan dia. Wah, apalagi di zaman saya itu kan zaman Petrus Mbak, Pak Sudomo dulu tahun itu ya. Orang-orang yang betato itu kan teks ditembak-tembak gitu dulu kan ya. Di depan saya ada yang mobil saya lagi ngetem gitu kan ya, lagi ngetem tiba-tiba mereka datang, kamu sih itu ya, tahu duk gitu. Pernah gitu. Ditodong Pak? Bukan saya, bukan ya, tapi depan orang Bapak yang dianggap mungkin preman atau yang meresahkan masyarakat itu. Jadi keras. Jadi tapi positifnya buat saya ya membentuk mental kita gitu loh Mbak. Gitu loh. Lebih kuat gitu ya Pak ya. Kuat. Berarti ini kan bisa dikatakan ketika lulus kuliah tidak langsung jadi pengacara, ada tahapan-tahapan menuju ke situ ya. Bus. Setelah saya itu pernah pulang, tapi saya mengikrarkan Mbak. Mengikrarkannya itu ketika saya dikatakan lulus sarjana hukum gitu kan ya. Saya tidak akan terima uang dari orang tua gitu kan ya. Apapun saya bekerja gitu loh ya. Even itu saya nyopirin gitu kan ya, saya kerja gitu loh Mbak. Jadi tidak selamanya juga karir itu bagus gitu loh Mbak. Jadi bagusnya sarjana hukum itu menurut hemat saya adalah kita tuh nggak nganggur sama sekali Mbak. Ya pahit-pahitnya kita sebagai avokat, sebagai ngebela orang, datang ke pengadilan, ya dikasihlah uang buat beli makan, itu namanya, kalau kita kerja baik, saya pikir ada penghargaan lah dari masyarakat. Kita jujur, kita ya alhamdulillah. Karena prinsip avokat itu, menurut hemat saya kejujuran. Baik. Ya, kejujuran. Kita jangan coba-coba untuk bermuka dua. Bermuka dua atau misalnya begini. Sebab avokat itu kan kita pasti di dua sisi kan ya. Kita ngebela orang dan kita dilawan orang kan gitu kan ya. Jangan coba-coba kita main mata juga dengan lawan kita. Itu pasti akan diketahui kemudian itu. Pasti akan diketahui gitu kan ya. Apa salah mau benar, mau salah mau benar, kita tetap ada di sini. Kita tetap yang memberi kita kuasa gitu kan ya. Jangan kita berpindah ke hati lain gitu kan ya. Nanti kita gitu. Ya alhamdulillah dengan konteks itu saya menurut ukuran saya ya saya sukses lah gitu lah ya. Saya sukses ya alhamdulillah ya banyak rahmat yang kemudian yang saya dapatkan dari avokat itu. Berarti nilai-nilai tadi kejujuran, kesetiaan, dan juga dasar-dasar agama. Sekarang gini Mbak, bagi seorang avokat ya menurut empat saya ya,
harus melakukan itu. Ya. Bagaimana orang bisa percaya kepada seseorang karena dia mempertaruhkan hidupnya, nyawanya, nasibnya dia, dan juga akan mempertaruhkan harta bendanya dia. Ya, Bapak ini kalau nggak jujur, percaya, saya bisa percaya Bapak nggak? Sebab harta saya sekian ratus miliar, saya Bapak perjuangkan untuk saya gitu. Atau misalnya saya mau masuk penjara dan tidak masuk penjara, saya percayakan kepada Bapak gitu kan. Jadi itu yang kita genggam, Pak. Kepercayaan itu yang kita ini kan, makanya kita harus semaksimal yang bisa kita lakukan untuk itu, gitu kan ya. Sebab kita haknya dia dipindahkan ke kita, Mbak. Hak dia untuk membela dia sendiri dipindahkan ke kita. Ya kalau nggak kita pegang kepercayaannya itu kan kasihan dia, gitu kan ya. Nah ini, Mbak. Berarti memang nilai-nilai tersebut yang menggiring Bapak untuk menjadi saat sekarang ini. Disukai banyak masyarakat dan juga dipercaya dan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, Mbak. Baik, ini ada juga perjalanan karir dari mungkin advokat dan sempat dulu pahit-pahitnya jadi supir bus, sempat kerja di bank juga katanya ya Pak, dan sekarang menjadi kepala daerah. Nah ini kan loncatan yang cukup ekstrim juga nih Pak. Tapi kita akan ulas lebih jauh lagi, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades? Iya Bu. Itu anaknya siapa? Itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Halo. Jalannya udah terkumpul berapa hari ini? Halo. Mau dibayarkan tagihan atau tidak? Iya Pak. Iya Pak, segera saya bayar. Halo. Oh Pak, Udan sekarang gimana medis saya? Siapa sih? Halo. Ya halo Pak, halo. Gak jelas. Jangan sembarangan ya. Mana nih dong? Apa maksudnya ini? Maaf ya, maaf. Aku ada keperluan mendesak. Aku terjebak pinjaman online ilegal. Doni. Nah, ini nih akibat tidak teliti dan hati-hati. Dampaknya seperti ini akibat pinjaman online. Jika terjerat pinjaman online ilegal, lakukan hal ini. Hindari pinjaman online ilegal. Pinjaman online harus terdaftar OJK. Caranya, telepon ke kontak 157 atau cek ke www.ojk.co.id. Stop pinjaman online ilegal. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Petang dan kita masih bersama Bupati Padang Pariaman Bapak Haji John Kennedy Aziz, SHMH,
dan tema kita terkait dengan kisah sukses sang putra Padang Pariaman, seperti itu, putra Pariaman. Dan kita bahas tadi ya Pak ya, dengan berbagai perjalanan karir yang luar biasa, pendidikan dari ilmu dari pengalaman, kepercayaan dari orang-orang hebat itu menggiring Bapak menjadi saat ini seperti itu. Nah, dari pengacara ke pengacara, anggota DPR RI, kepala daerah saat ini, itu memang sudah di situ role-nya, memang di situ rencananya, atau ada hal lainnya Pak? Kalau saya melihat ini semuanya jalan Tuhan buat saya. Saya nggak bercita-cita saya menjadi anggota DPR. Saya juga nggak ada cita-cita jadi kepala daerah. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini air mengalir aja buat saya gitu deh. Tapi Mbak, setiap amanah yang diberikan kepada saya seperti yang saya katakan tadi, saya akan jalankan semaksimal yang saya bisa lakukan. Itu kuncinya buat saya. Saya jalankan secara baik, ya, secara jujur, ya. Secara pokoknya amanah itu harus saya tunaikan secara semaksimal yang saya bisa lakukan. Itu. Jadi nggak ada cita-cita. Justru dulu memang saya cita-citanya waktu kecil seorang ahli ekonomi Mbak. Wah. Karena ayah saya dulu adalah seorang pengusaha kecil gitu kan ya. Jadi pengen kerja di bank, kayaknya kerja di bank itu pakai dasi. Sempat kerja di bank sekitar 10 tahunan 10 gitu kan tahun. Ya. Kemudian kena PHK gitu kan. Sempat ya. PHK juga Pak Jokowi ternyata PHK, ya. Wah, perusahaannya bisa nyesel nih. Kok bisa? Di PHK waktu itu PHK tahun 98 kan ada dulu 36 BBKU. Bank beku operasi kan gitu loh ya. Itu yang PHK bukan PHK karena insiden atau apa ya. Insiden bukan, tetapi PHK massal pada waktu itu pada tahun 98 ketika krisis moneter tahun 98 kan 36 bank itu di BBKU, itu PHK-nya di situ gitu kan ya. Jadi kalau Mbak tanya apakah direncanakan, ya saya melihat itu ya kehendak Allah aja, termasuk jadi kepala daerah ini. Jadi gitu kepala daerah ini, tapi ini kan seperti yang Bapak sampaikan, ini bukan mimpi, bukan rencana. Tapi apa yang membuat Bapak akhirnya mau menjadi seorang kepala daerah? Wah, ini ceritanya panjang nih Mbak. Ya. Spill sedikit juga boleh. Ya. Pada waktu itu saya pulang dari Amerika Mbak, dari rumah orang tua, kemudian saya umroh, ya. Habis kunker dari Denpasar, saya baru naik di mobil, diteleponlah saya sama salah satu orang yang saya muliakan, orang yang saya hormati, gitu ya. Namanya Pak Haji Azwar Wahid, atau dikenal dengan Haji Saki, ya. Itu orang yang sangat saya hormati lah, gitu kan ya. Pada waktu itu dia bilangin, John, kebetulan saya ke beliau tuh pakai Mbak Cia, gitu kan ya. Intinya begini, John, maaf ya John, Mbak Cia mau tanya, katanya, apa rencana John ke depan? Ya, enggak ada Mbak Cia, jalankan aja. Kenapa Mbak Cia? Enggak, ini banyak orang yang nanya sama Mbak Cia, atau banyak orang yang minta sama Mbak Cia. Mengenai apa Mbak Cia? Ini mengenai Bupati John, Bupati Padang Pariaman. Itu bulan Mei itu saya ingat, bulan Mei. Aduh Mbak Cia, saya nggak kepikir Mbak Cia untuk jadi Bupati itu. Kenapa? Terus saya bilang Mbak Cia kan tahu Mbak Cia, saya kan baru habis kalah di Pileg gitu kan ya. Rupanya orang habis kalah Pileg ini banyak yang mempengaruhi dirinya Mbak Cia. Pertama mental, saya bilang gitu kan ya. Rupanya memang sakit kalah itu Mbak Cia, saya bilang gitu kan ya. Malu gitu kan ya. Saya kalau nggak ada kuburan amak sama abak di kampung, mungkin saya udah malas ke kampung itu Mbak Cia, saya bilang gitu kan. Terus dia simak, oh gitu, ya. Terus yang kedua, finansial, saya bilang. Bagaimanapun menjadi kepala daerah itu kan perlu uang Mbak Cia. Saya juga habis Pileg gitu kan ya. Jadi banyak juga yang yang menghabiskan uang gitu kan. Itu juga menjadi alasan saya. Yang ketiga Mbak Cia ya. Ya kebetulan di zamannya Ketua Umum Bapak Erlangga, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga, saya diberi
kepercayaan memegang 4 jabatan di DPP Partai Golkar itu, dan itu jabatan strategis semua. Pertama, ketua bidang hukum di DPP, kedua ketua Mahkamah Partai DPP, yang ketiga sebagai koordinator aset Partai Golkar seluruh Indonesia, kelima sebagai Dewan Pengawas Golkar Institute. Ya, saya diberi kepercayaan itulah sama beliau, gitu kan ya. Sehingga pada waktu saya nggak terpilih, waktu itu saya diberikanlah suatu suatu janji, dah Pak John tenang aja, kita ini kan sebagai koordinasi koalisi Indonesia Maju KIM, gitu kan ya. Alhamdulillah Pak Prabowo menang, kita dijanjikan beberapa jabatan, katanya kan. Dah Pak John pokoknya minimal itu jabatan buat Pak John, katanya kan ya. Ada pasal gitu, dan itu yang dijanjikan beliau itu jauh gengsinya dibandingkan dengan bupati. Ya saya udah tenang-tenang aja saya kan gitu ya. Tapi itu nggak menjadi saya jumawa pada waktu itu. Nah itu saya ceritakan ke Macia. Saya ceritakan 3 alasan saya tadi. Sehingga dia kemudian Macia jawab. Boleh Macia tanggapin John? Oh boleh Macia. Pertama katanya, kalau soal mental, paling John sebulan 2 bulan udah kembali lagi. Ya, Macia tahu John dari kecil. John tuh karengkang orangnya katanya kan ya. Nah, orang karengkang ini cepat lah kembali. Move on-nya cepat gitu. Pulih, move on-nya cepat gitu kan. Yang kedua, kalau mengenai finansial John ya, air mengalir saja katanya kan ya. Kalau niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah ada aja jalannya nanti. Ya saya karena beliau yang ngomong, beliau ini seorang pengusaha yang sangat-sangat berhasil, wah saya udah tenang aja. Oh apa ya. Nah kalau yang ketiga, kalau tawaran Ketua Umum Pak Erlangga katanya kan, itu memang kembali ke si John. Kalau John pengen nyelamatin diri John sendiri, ya, pengen nyelamat sendiri, kalau pengen lapihan untung sorang, katanya, John terima itu tawaran. Tapi kalau si John lai mado ke orang kampung, lai sayang ke orang kampung, lai ado perhatian ke orang kampung, John masih tak kena John kampung Padang Peraman, Macia minta John jadi bupati. Berat nih tantangannya. Itu tantangannya. Inilah yang membuat saya kemudian saya bilangin, bela Macia, karena saya punya keluarga, saya punya kakak, saya bilang punya apa, saya ngobrol dulu lah sama istri saya. Nah sampai di rumah tadi kan saya naik mobil tadi apa, saya tanya, saya sampai di rumah. Kebetulan istri saya ada di rumah gitu kan, saya bilang, Bun, tadi saya ditelepon Macia, saya bilang, oh ya, cerita apa gerangan, katanya kan, cerita PKDP, kebetulan kan saya ketua umum PKDP, kan gitu kan, Iya. Enggak, cerita bupati, saya bilang gitu. Cerita bupati, iya, ayahmu jadi bupati, katanya kan, enggak, beliau minta ayah jadi bupati. Ya, gimana tuh janjinya Bapak, katanya kan ya, Pak Erlangga. Nggak enak ya, katanya kan. Ya inilah pusing. Nah, kemudian, oke, kalau gitu coba deh minta pendapat kakak. Kakak itu anak saya yang paling tua. Kebetulan anak saya itu tinggal di Amerika, gitu kan ya. Saya tunggu sampai jam 11 malam. Saya nggak tidur sampai jam 11 malam. Kalau jam 11 malam berarti jam 8 pagi di Amerika gitu kan ya. Nah terus saya telepon, ayah ya basa-basi kayaknya penting nih gitu. Kok ayah belum tidur katanya kan. Karena ditungguin. Ayah tungguin. Iya nak, ayah pengen minta pendapat. Apa ya? Nah terus karena kita ngobrolnya di tempat tidur, kita video call, istri kan dengar. Ayah diminta jadi bupati kak, kata dia. Baik. Cie, kita jadi bupati nih, katanya, dia bilang gitu. Ngapa ya? Ngapain ya jadi bupati? Bukannya Bapak sudah ngasih janji, katanya kan. Ya inilah, ayah mau jadi ini. Gini deh, katanya. Kami kenal ayah. Walaupun kami bilang tidak, kalau ayah udah maunya apa, nggak bakal bisa kita bendung. Tapi boleh dong, kita pengen apa tujuan ayah jadi bupati. Dia bilang gitu. Kalau ayah tujuannya jadi bupati supaya ayah disanjung-sanjung,
ayah dielu-elukan, kakak nggak setuju. Nah, kalau misalnya ayah jadi bupati, ayah mau cari pangkat, mau cari jabatan gitu kan ya. Ayah, kakak juga nggak setuju. Ya sebab bagaimanapun ayah pernah jadi anggota DPR, katanya kan ya, itu kan pejabat negara ya, katanya kan. Kalau ayah tujuannya jadi bupati buat ngejar kekayaan, mengejar uang, mengejar apa, itu lebih kami tidak setuju. Ingat loh ya, katanya kan ya. Kantor ayah itu, maksudnya kantor hukum saya, kantor advokat saya, itu 60% isinya kepala daerah ya. Yang ayah bela-bela khawatir aja nih kakaknya. Itu kan. Tapi kalau ayah tujuannya, ya ayah pingin meninggalkan legacy, pingin meninggalkan kampung secara seikhlas, go ahead ya, katanya kan ya. Silahkan ya. Ya akhirnya 3 hari, 4 hari saya bangun malam, saya minta petunjuk ya pada Allah. Akhirnya kok makin lama makin berat ke bupati. Akhirnya ya saya telepon lagi Macia, ya Macia, kita berangkat. Masya Allah. Gitu. Berarti ini pertimbangannya lumayan juga ya Pak ya. Pikirannya harus benar-benar dimatangkan untuk mengambil amanah kalau saya bilang. Bukan peluang, ini amanah. Ya PR besar untuk seorang John Kennedy Aziz. Mengabdi di kampung halaman seperti itu. Memang betul Mbak. Padang Pariaman itu perlu perhatian. Di Padang Pariaman sekarang ini Mbak, ya banyak jembatan putus, belum diperbaiki. Banyak jalan putus ya, belum diperbaiki. Banyak irigasi rusak ya. Jadi dari 100% lahan pertanian itu baru bisa dialiri sungai air itu sekitar 55%. Itu menjadi tantangan kita. Terus banjir, bencana alam, tanah longsor, itu menjadi tantangan kita. Tapi di sisi lain, ya pas saya jadi bupati ada efisiensi. Tapi itu Tapi itu tidak menjadi kami patah semangat. Alhamdulillah ya Mbak, alhamdulillah ya kalau kita kompak, kalau kita bersatu, ya di niat kita ikhlas gitu kan ya. Yang kita cita-citakan secara baik itu pasti balasannya pasti baik. Pasti balasannya baik. Contoh kami membuat kemarin ini event Pacu Kudo Mbak, mungkin Mbak dengar. Ya, itu modalnya 0 Mbak, nggak ada duitnya. Masya Allah. Dari mana duitnya? Ya kan kita efisiensi kan gitu loh. Ya. Gimana tuh Pak? Ya, inilah gitu. Kerjasama kita semua gitu kan ya. Saya hubungin kontraktor, saya hubungin pengusaha-pengusaha semuanya. Akhirnya apa Mbak? Ya, kami untung 60 juta Mbak. Masya Allah. Ya dari nggak ada kami untung 60 juta. Dan menurut Pordasi karena memang heboh Pacu Kuda di Padang Pariaman itu Mbak, sampai Pordasi pusat mengirim utusannya, ya memonitor penyelenggaraan Pacu Kuda di Padang Pariaman. Yang menurut mereka gitu loh Mbak, bahwa Pacu Kuda yang dilaksanakan di Padang Pariaman itu, menurut hemat dia, adalah Pacu Kuda yang teramai di Indonesia. Wah. 40.000 lebih Mbak penontonnya. Selama 2 hari itu beredarlah uang kurang lebih 4-5 miliar Mbak. Tukang minuman aja, tukang minuman yang nempel di badannya, yang bawa-bawa itu bisa omset 1,5 juta 1 hari Mbak. Alhamdulillah. Dengan kondisi yang demikian, automatically kan mengangkat perekonomian rakyat. Ya setidak-tidaknya perekonomian rakyat di sekitar setempat. Tukang parkir aja dapat 1 jutaan Mbak sehari. Iya Mbak. Ya walaupun kita batas, pokoknya you boleh parkir hanya Rp10.000 maksimal paling mahal gitu kan. Ya jadi ya besok ini juga kami mau gotong royong Mbak. Tanggal 19-20 besok. Itu juga modalnya 0 Mbak. Ya, nekat aja nih Pak, nekat aja nih. Dan alhamdulillah itu kami didukung. Saya mengucapkan melalui kesempatan ini, saya ngucapin terima kasih kepada Pak Dandim 0308, Pak Kapolres Padang Pariaman, dan beberapa perusahaan yang ikut andil, ada Statika, ada
Hutama Karya Infrastruktur dan ada perusahaan Marlindo yang mengirim eskavatornya. Itu menurut catatan kami, Mbak, itu prinsipal yang kerja aja ya, artinya orang yang betul-betul kerja ya. Dandim mengirim 3 peleton ya. Polres Kabupaten Padang Pariaman juga ngirim 2 peleton. Ormas-ormas Pekat IB, KNPI juga, Pramuka juga turun gitu loh, Pak. Diperkirakan yang turun saja itu kurang lebih yang kerja 600, belum lagi yang mungkin saya dengar juga tapak suci dari Muhammadiyah juga bakal turun sekian ratus orang ya. Itu semangat aja, Mbak. Jadi rupanya ya dengan kebersamaan, dengan kita guyup ya, dengan kita kerjasama, saling bahu-membahu, menutup apa yang kurang, yang memberi semangat, ya bisa berhasil kok, Mbak. Ya, insya Allah boleh TVRI juga ikut tuh, hadir supaya diliput secara langsung atau diliput secara ini bagaimana kegiatan kami pada tanggal 19-20 gitu. Nah, itu Mbak, konsumsinya Mbak tahu nggak? Di kita Pariaman itu kan ada Maulid Nabi, kan bawa jamba itu, Pak. Ya, kita minta TP PKK, tim penggerak PKK, ya anggotanya ngirim nasi bungkus minimal 1 orang 5 biji, 5 bungkus gitu kan. Basah-basah air, Mbak, dingin air, kalau makan nasi bungkus itu enak, Mbak, walaupun di dalamnya cuma telur atau ikan asin tempe atau apa, enak, Pak. Jadi semuanya kita guyup gitu ya, semuanya kita bersama untuk supaya bisa kita melakukan untuk memberikan ya, melindungi masyarakat lah, Pak, dari kebanjiran. Karena Batang Ulaan itu konon sudah lebih dari 6 kali setahun banjirnya gitu loh ya. Kadang-kadang hujan sedikit 2 jam 3 jam, masyarakat di situ mengatakan kami ini bebas banjir. Bebas banjir artinya banjir bebas saja masuk ke rumah kami katanya kan. Bukan gitu. Tidak ada banjir ya, Bukan bebas banjir, ya. Keluar masuk seperti itu ke daerahnya. Gitu, Mbak. Bapak, ini kan memang dengan lihatnya begitu cintanya dengan Bapak Bupati terpilih saat ini dan juga support lah kegiatan atau agenda-agenda yang dilakukan. Sebenarnya kalau dari hati Bapak sendiri, apa sih yang membuat Bapak cinta tanah air lagi gitu, cinta ke daerah Bapak, sehingga memang nekat untuk saya akan membangun, dalam waktu dekat saya akan bangun ini lagi. Apa sih Pak sebenarnya? Apakah karena memang putra daerah saja atau memang apa yang membuat? Pertama, Mbak, ya saya cinta Padang Pariaman, Mbak. Saya sayang sama Padang Pariaman. Padang Pariaman itu ketinggalan, Mbak. Kasihan. Jadi dengan sisa-sisa hidup saya mencoba untuk berbuat untuk desa anak saya di Padang Pariaman, Mbak. Kasihan, Mbak. Mereka terbelakang. Jadi infrastrukturnya rusak-rusak. Jadi dari situlah saya, dan saya bersyukurnya saya disupport sama istri dan anak-anak saya. Walaupun istri saya bukan orang Minang, ya, tapi beliau lebih cinta, lebih sayang sama orang, ya, sangat-sangat mensupport saya. Sehingga alhamdulillah juga, Mbak, saya jadi pilkada ini mungkin Mbak tahu, ya, kan perlu uang, Mbak. Dan alhamdulillah saya nggak minta tolong sama orang, Mbak. Saya tidak disponsorin orang. Ya, saya hanya berdua sama istri saya. Sisa-sisa tabungan apa segala macam yang kami kumpulkan sekian puluh tahun, inilah yang membuat kami. Jadi saya nggak tersandra menjadi bupati ini, gitu loh ya. Jadi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih lah kepada keluarga saya, Mbak. Saya punya anak 3, Mbak. Ya, alhamdulillah anak saya hebat-hebat, Pak. Anak saya yang pertama tinggal dan menetap di Amerika, ya, di Silicon Valley, San Francisco, Amerika. Anak saya laki perempuan itu kerja, mungkin Mbak kenal perusahaannya Meta, gitu ya, Meta itu. Terus menantu saya
bukan orang bule, Mbak, orang Sungai Saria, gitu kan ya, kerja di PayPal, gitu lah, Mbak. Saya punya cucu di situ, Naila Mikaela, gitu kan ya. Nah, terus anak saya yang kedua, laki-laki, itu meneruskan karir saya sebagai advokat. Itu juga punya anak 2 juga, ya, Kamila dan Arsya, gitu lah, Mbak. Anak saya yang ketiga beda 9,5 tahun sama Ajonya, Mbak. Ya, sama Ajonya beda 9,5 tahun. Aisyah sekarang koas, Mbak. Alhamdulillah, Aisyah juga hebat, ya. Aisyah lagi kuliah di Fakultas Kedokteran UI, double degree lagi, Mbak. Masya Allah. Ya, jadi double degree itu kan dalam satu kuliah dokter mendapatkan 2 gelar dokter. Satu gelar dokter di Fakultas Kedokteran UI, yang kedua dapat gelar dokter dari MELU Australia, Melbourne University Australia. Dan itu. Jadi ini berlian saya, Mbak. Saya udah alhamdulillah. Gitu. Jadi saya udah plong aja, saya nggak mikirin apa-apa. Nggak mikirin apa lagi saya. Anak saya cuma tinggal 1, ya. 1 tahun juga lagi sudah selesai, dan dia insya Allah juga udah ini. Ya. Jadi saya sama istri ya udahlah, kita ngabdi aja lah, gitu lah ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sama saya untuk mengangkat orang Padang Preman ini. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa. Sorry agak emosi sedikit. Kita juga terhanyut melihat bagaimana Bapak Bupati ingin membangun daerah dengan hati seperti itu. Pergi merantau dari usia dini, akhirnya kembali lagi membangun nagari. Luar biasa, Pak. Saya juga bingung bagaimana mengapresiasinya, hanya terhanyut juga nih dengan dengar kata Pak Bupati nih, mau ikut terharu, tapi ini pengalaman yang luar biasa dan nyata. Saya lihat di depan Bapak. Dan itu semua berkat dukungan keluarga. Ada ibu, ada anak-anak. Tadi Bapak udah bicara anak-anak yang luar biasa, sudah hebat dengan profesinya. Ibu, saya penasaran dengan ibu. Perannya besar seperti apa sih untuk membantu Bapak mengarungi perjuangan hingga saat ini menjadi seorang bupati? Istri saya dari Bandung, Mbak. Background dari istri saya ini anak orang hebat, anak orang kaya. Ketika saya menikah itu sama beliau itu mungkin perbandingan kami itu mungkin seperti ini, Mbak. Apa Pak? Langit bumi, Pak? Langit bumi, Mbak. Langit bumi. Beliau seorang anak pejabat BUMN, direktur BUMN. Kalau zaman dulu itu kan PTP, PT Perkebunan itu kan luar biasa. Sangat ini sekali. Jadi rumahnya aja di Bandung itu di Setrasari, Mbak. Setrasari itu adalah komplek perumahan termewah di Bandung itu. Nikah sama seorang anak kampung gitu, Mbak. Bernama John Kennedy Aziz. Tapi beliau betul-betul artinya ya sangat-sangat biasa. Supportnya sama saya sangat biasa. Ketika saya tawarkan sama dia saya jadi ini, gimana Bun kita ke Pariaman? Ayo. Kalau ayah enjoy, ya ayah kan imam saya. Masya Allah. Ya. Dan ketika saya katakan saya nggak punya duit buat jadi bupati, duitnya tinggal sama bunda gitu kan, dia tabungan dia. Kalau ayah mau pakai silakan. Ya, alhamdulillah ya dengan ininya ikhlas. Memang untuk menjadi kepala daerah itu perlu keikhlasan semua pihak. Ya, sekarang kami menikmati, istri saya menikmati, bahkan dia punya program-program untuk Padang Preman. Sudah ada kepikiran. Sebentar lagi ada namanya yang nggak kepikiran, dia membuat suatu festival yang mungkin Mbak tahu, ada festival Juadah, Mbak. Juadah? You know Juadah? Juadah itu makanan tradisional orang Pariaman, Pak, orang kampung. Dulu Juadah itu adalah makanan untuk pihak perempuan ke laki-laki. Biasanya kalau misalnya saya seorang bujang, belum menikah, ada bahasa kiasan dari orang tuanya, dari ibunya. John, amak lataraga bana makan Juadah. Itu artinya dia menyuruh anak bujangnya ini mencari istri. Ini sudah hilang.
sama istri saya terpikir itu untuk menghidupkan itu kembali. Dibuatlah festival Juadah tanggal 10-11 Mei yang akan datang. Itu perlu diliput oleh TVRI itu. Berkabar aja nanti, Pak. Besar-besaran itu, Mbak. Jadi akan itu. Jadi membangkitkan budaya-budaya Padang Pariaman yang selama ini. Nah, waktu kemarin kan karena ekonomi istri saya bikin pasar murah, itu modalnya juga nol dengan ngumpulin sini, ngumpulin sana apa-apa. Dapat pasar murah, beli dari Bulog, dari apa segala macam. Alhamdulillah, 4 titik, 5 titik itu sangat. Jadi bukan sekedar buat senam-senam, buat kumpul-kumpul atau apa-apa gitu. Tapi bagaimana mereka berpikir untuk menyembahkan sesuatu untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Ingin tepuk tangan, tapi saya hanya berdua, boleh deh. Baik, Pak Bupati, ini memang obrolannya makin seru, makin kesini, makin seru. Ingin lagi banyak yang ingin ditanyakan seperti itu. Karena waktu juga yang membatasi. Jadi tidak bisa melanjutkan. Terima kasih, Pak Bupati. Makasih, atas Mbak cerita mohon maaf agak ini. Enggak, kita juga. Saya ketika saya dipancing untuk itu dengan sendirinya saya agak terbawa emosional. Saya juga merasakannya, Pak. Ini udah berinding seperti itu. Semoga sukses, Pak Bupati. Pak Charlie, mohon doa, mohon support dari TVRI. Mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu yang baik untuk Kabupaten Padang Pariaman. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Pak Bupati dengan keluarga, ibu dan anak-anak serta masyarakat Padang Pariaman selalu mendukung dengan penuh hati seperti itu. Baik pemirsa, demikianlah dialog singkat kita dalam Bincang Petang bersama Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Haji John Kennedy Aziz SHMH. Tentunya banyak kisah-kisah yang menginspirasi yang bisa nantinya menjadi peluang kita untuk lebih baik lagi ke depannya lewat kisah seorang putra Pariaman, Pak John Kennedy Aziz. Saya Sherly Zulkarnain mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengundur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.